Ini untuk memahami. Jadi sampean kalau nanti dibid'ah-bid'ahkan orang enggak masalah. Dikafirkan enggak masalah. Belajar ke Gus Dur kalau soal dikafirkan. Saya sudah bilang dulu, Gus, sampean dikafirno loh kalau Habib. Terus Gus Dur gak apa-apa, Cak. Kari maca syahadat meneh wis muslim. Gus Dur. Enak Gus Dur. Orang yang sangat simpel berpikir. Kafir. Jadi gak apa-apa, aku terus asyhadu an la ilaha illallah. Oh, muslimnya. Kok repot. Oh, Gus Dur dilawan. Ini saya sama Mbak Fia itu. Saya sama Mbak Fia adalah orang yang pertama datang ke istana begitu Gus Dur dipecat. 2 jam kemudian kita sudah datang ke situ. Gitu. Dan ngono omongan keluar Gus Dur dialognya ngono iku mah. Gus sampean ditakoni arek-arek lah, aku bingung musuh arek-arek Indonesia nih. Susah saya. Mereka selalu tanya itu kalau 7 harian itu bid'ah apa tidak? Yasinan 40 hari, 3 hari, 100 hari itu doanya sampai apa enggak? Gitu kan? Arek-arek takon Gus, ini doanya sampai apa enggak kalau tahlilan? Gus Dur takon, lah balik apa enggak doanya? Maksudnya apa Gus? Lah ya doanya yang dikirim itu balik apa enggak? Kalau enggak ada doa yang balik berarti nyampe. Nah itu Gus Dur. Saya sama Mbak Pia ini Gus Dur masih bertuduk manggil habis dipecat oleh Pak Amin Rais, tahu cuma bertuduk. Terus Gus ngene Gus sampean ku ya lapo sebenarnya ngapain bikin dekret itu ngapain? Mbok bilang saya sampean punya teman namanya saya ini, saya bilang. Saya kan juga yang antar sampean naik ke sini. Saya yang beresin Pak Harko, beresin Hamzahas, beresin Akbar Tanjung supaya mereka milih sampean melawan Habibie. Kenapa sekarang sampean tiba-tiba bikin dekret pedomannya cuma Kolonel Juanda nggak nanya-nanya ke saya? Terus jawabnya gini, lah wis kan dekret aja. Masa lama nggak ada dekret, buat saya bikin dekret sekarang wis gak ono coba. Ya tapi kan dihitung Gus. Sampai nggak ngerti siapa komandan pasukan tank yang kemarin mengepung istana. Itu Mbak Fia bisa beresin dia. Karena ketika sampean akan bikin dekret, moncongnya menghadap ke rakyat. Begitu sampean umumkan dekret, moncongnya menghadap istana. Kalau tadinya itu dia warning kepada rakyat, nggak usah main-main, saya bela presidenmu. Begitu Gus Dur dekret, moncongnya ke istana. Rakyat tenang aja. Kalau kamu marah, aku yang menghadapi presiden, kan gitu. Terus Gus Dur ini, ya Cak jenenge teplak kadang kalah kadang menang. Ya Allah Gus Dur. Akhirnya Markus kemudian keluar ke istana, ke halaman kanggo kathok cendak, nganggo kalungan sarung gini lah. Ya seluruh dunia menangis, malaikat ikut menangis, tapi kemudian tertawa. Karena Gus Dur sendiri itu acting. Begitu masuk, ditutup pintunya, yes. Lu kok yes Gus? Cak, selama sejarah berlangsung di muka bumi, di peradaban apapun, di kekaisaran apapun, tidak ada seorang jenderal, seorang presiden, perdana menteri, kaisar, siapapun yang berani ke depan istananya dengan celana pendek, kalungan sarung gak kawan. Hanya saya Cak yang bisa melakukan itu. Coba Megawati kalau berani. Sudah ini kepanjangan ke lebar-lebarnya yang seneng arah-arah. Udah soal gini, jadi soal bid'ah beres ya, soal haram halal kafir beres, nggak ada masalah ya. Kira-kira yang selama ini membuat kita itu bertengkar itu apa Bu? Kata apa lagi? Oke, mengucapkan hari Natal. Ada beberapa hal. Pertama, kalau sampai mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen enggak? Begitu nulis selamat hari Natal, duh kok Kristen aku nih? Kan enggak kan? Oke, ini umpamanya Pak Dubes mantu
Terus ada resepsinya, panjenengan sampean diundang beliau untuk hadir ke resepsinya. Itu sampean harus setuju nggak sama menantunya? Kok itu toh menantunya bu yang sana misalnya gitu? Harus setuju nggak? Meskipun nggak setuju kan tetap datang. Bahwa dia punya menantu siapa kan urusan beliau. Kita hormati beliau mantu. Bahwa mantunya Anda nggak cocok, ya nggak masalah. Kan gitu. Jadi kalau Anda mengucapkan Natal, apakah Anda harus setuju isinya Natal? Bisa karep-karepmu gitu. Pokoknya Anda duwe gawe, saya ngombyongi, saya ingin bersopan santun sama Anda, perkara muatannya itu urusanmu, kan begitu. Betul enggak? 2. Nomor 3, hubungannya Natal sama akidah Kristen itu apa? Apa hubungannya? Natal itu kan ulang tahun Nabi Isa toh. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal berarti Anda setuju bahwa Tuhan kok ulang tahun itu? Apa Anda terus kayak gitu? Anda? Itu kan tidak ada hubungannya, itu kan budaya, ulang tahun kan budaya, ibadah muamalah, betul lah. Itu ibadah muamalah, bukan ibadah mahdoh. Loh, mereka sendiri tidak mengatakan itu teologi kok, itu budaya kok. Krismas itu budaya, bahkan industri kok, kan begitu. Jadi ya gimana ya, enggak apa-apa bu, ya enggak apa-apa mengucapkan. Cuman kalau ingin menghibur orang yang melarang, ya jangan mengucapkan. Bilang sama dia, sebenarnya saya ingin mengucapkan, cuman kasihan sama kamu, jadi saya enggak mengucapkan. Saya banyak cara kok bu. Oh gitu aja kok. Enggak ada masalah sebenarnya mengucapkan Natal, mengucapkan apa, enggak ada masalah gitu loh. Kan tidak harus setuju, kita sekali lagi tidak harus setuju, dan Natal itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Sekarang gini, kalau gitu saya langsung mohon maaf ini, mohon izin ini, jangan sampai ada yang sakit hati. Kan lakum dinukum aliyatin, betul enggak? Artinya apa bapak-bapak ibu-ibu? Kalau makna katanya, artinya bukan makna, artinya harafiah aja. Lakum dinukum artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebentar, belum jelas kalimat ini. Apakah kamu mengakui bagimu agamamu itu adalah agama? Ngerti nggak? Gini aja, saya shortcut aja. Saya mengartikannya begini, kalau bagimu itu agama, silakan, tidak ada masalah. Tapi bagiku ini agama, itu bukan kalau diteruskan. Cuman kan kita harus aizah alal kafirin. Kita tuh tidak boleh bersikap keras kepada mereka. Kita bersikap tegas. Tegas. Itu pun di surat Al-Maidah, bukan 51 tapi 3 ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 54, Allah mengatakan kalau ada yang murtad di antara kalian, maka aku akan mendatangkan kaum yang baru, yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Mereka bersifat adillah kepada sesama muslim, dan mereka bersikap aizah kepada yang kafir, pada orang-orang kafir. Ini kita maknai dikit bu ya. Pertama, murtad itu artinya orang yang kembali seperti semula, gitu loh. Anda sudah tahu 4 kali 4 16, kok besok Anda ngitungnya kok 4 kali 4 sama dengan 20, berarti Anda murtad dari pengetahuan Anda. Jadi murtad irtadda itu artinya Anda kembali ke semula. Wong sudah S3 kok mikirnya kayak S1, kan gitu. Wong sudah dewasa kok isi cengeng, kan gitu. Wong sudah mateng gede kok mek telolet gumun kabeh. Kok murtad kabeh, telolet tak dikira arek cilik. Kan gitu misalnya. Itu jadi murtad itu bukan orang yang secara formal keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, kalau urusan cuma itu kan Gus Dur udah jawab, ya sudah tinggal baca syahadat lagi, kan gitu.
Jadi irtada itu sesuatu yang substansial, di manakah kita tidak menggunakan apa yang sudah kita ketahui. Kalau sudah jadi ilmu kita, harus kita amalkan. Begitu kita tidak mengamalkannya, kita murtad dari pengetahuan itu. Maka kita akan menjadi korban talbis. Talbis itu, talbis dari kata libas. Libas itu sesuatu dipakein, ditopengin. Jadi anjing dikasih pakaian kucing, gitu ya. Iblis dikasih pakaian malaikat, kan banyak sekarang. Talbis itu bahasa Indonesianya pencitraan. Wedhus dipupuri, dadi ana presiden, ya. Bedas diwedai, kan gitu kan, dadi ana menteri, kan gitu. Itu namanya talbis. Kenapa Adam sampai tergoda oleh iblis? Karena Adam tidak ngerti bahwa itu iblis, karena iblisnya melakukan talbis ala wajhihi. Iblis datang dengan kostum Jibril alaihissalam, dengan cahaya Jibril alaihissalam, karena kemampuan iblis melebihi Jibril, karena iblis adalah malaikat yang paling senior, yang paling dekat dengan Allah. Maka dia dikasih tugas oleh Allah karena paling kuat hati dan paling tangguh jiwanya untuk melakukan tugas negatif itu. Maka ketika dia menemui Adam, dia berpakaian atau talbis malaikat. Maka Adam menyangka itu malaikat yang datang. Kelak baru tahu bahwa itu ternyata iblis, gitu loh. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Terus semua mengatakan itu pohon haram. Nah, itu salah menilai. Kalau di surga ada yang haram, lah aku nang surga. Haram tidak itu urusan kita sekarang. Kalau di surga kalau sing haram, Ustaz. Lah nek jono sing haram lah apa swarga angel-angel ndole adane cek orang haram ae. Enggak ada barang haram. Sajarah itu suka baca Al-Quran. Allah itu memberi gambaran mengenai konstruksi, mengenai bunyan, bukan bunyan ya, bunyan, mengenai tasrih, konstruksi bangunan, gedung, rumah tangga, tim sepak bola atau apapun itu, lambangnya, modelnya adalah pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha tsabit wa far'uha fis sama, dan seterusnya. Itu pokoknya kalau mau bikin keluarga yang baik, tiru pohonan, akarnya harus mendalam, dan kalau mau mendalam supaya dia tidak gampang jatuh, harus melebar juga, maka pohonnya akan kokoh, daunnya merambah ke kanan kiri mengayomi siapa saja. Itulah keluarga yang baik, itulah pemerintahan yang baik, itulah dubes yang baik, seperti pohon yang menancap ke bumi akarnya dan daunnya merambah ke langit. Jadi seluruh gambaran mengenai kebaikan itu pohon. Maka kalau ada pohon yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam, itu urusan kredibilitas, urusan apa namanya, kelas. Adam, kamu baru akan try out di dunia. Kamu belum punya tajam terbang, kamu belum S1, kamu itu masih balita. Jangan deket-deket, itu ilmunya S3 itu, gitu loh. Jadi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu maksudnya kamu belum kuat. Ini ban hitam ini. Lah kamu ini baru latihan karate 2 bulan ya. Gitu loh. Kamu jangan dekati ya. Jadi ini soal lain ya. Tapi kita kalau boleh dinamis terus menafsirkan itu semua, mentadaburi itu semua. Maka akhirnya Adam tergoda karena dia salah sangka, karena bangsa Indonesia sekarang juga tergoda oleh iblis-iblis yang berpakaian malaikat. Wah, itu jumlahnya banyak. Dan kayaknya nggak ngerti sing di malaikat, sing di iblis. Makanya saya menolak ngomong Indonesia. Dan nggak usah lah, gitu loh. Yang penting peka aja Anda. Oke, ini tadi kan kita ngomong mengenai apa? Ucapan Natal. Nah, kemudian Allah mengatakan, aku datangkan kaum. Kan sekarang anggaplah kita ini melakukan pemurtatan banyak sekali. Loh, kita ini pinter kok kayak nggak pinter gitu. Wong kita ini canggih kok kayak. Kita ini kan canggih bahasa Indonesia ini. Apa sih bahasa Indonesia gak iso? Ini kori seperti ini ndolek Arab Saudi nek ana telu ketokan drijiku. Terus qiraat dititipkan ke bahasa Indonesia Pak Dubes. Islam dititipkan ke Indonesia.
masa depan bahasa Arab itu di Indonesia. Ini serius, karena anak Indonesia, apalagi Jawa Timur, angon wedhus iso ngaji. Di kota ada profesi ngimami terawih, profesi itu. Di desa anak ngarit itu ngimami terawih pinter, khutbah Jumat pinter. Itu loh. Jadi orang Indonesia itu istimewa. Saya bisa bicara sangat banyak. Sebenarnya saya juga sangat punya nafsu dikit untuk ngasih tahu bahwa Indonesia itu yang tidak diketahui dunia adalah rakyatnya yang luar biasa, umatnya yang luar biasa. Ini ada PCNO, berarti ada PBNO. Pemerintah jangan GR. Kalau ngalahin PBNO gampang, kasih rumah sakit beres. Tapi kalau Nahdien itu bukan NO. Nahdien itu makhluk tersendiri yang nggak peduli Said Agil melakukan apa saja. Mereka tetap selawatan, tetap berbuat baik, tetap istighosah, tetap wiritan. Itu Nahdien. Dan Nahdien nggak bisa dikalahkan. Umat Islam yang di bawah nggak bisa dikalahkan. Kalau ormas Islam gampang dibeli, DPR gampang disogok, pemerintah gampang dikendalikan. Tapi kalau umat, jangan main-main sama umat Islam di Indonesia, jangan main-main sama rakyat Indonesia. Jangan main-main. Dan lain sebagainya. Saya sebenarnya ingin pidato kenegaraan. Oh enggak, hati-hati kan ya. Oh reja-rejaning zaman. Tapi kapan-kapan. Jadi Allah mencintaimu dan engkau mencintai Allah, kan itu janji Allah. Menurut saya Anda ini, terutama anak-anakmu, jadikanlah orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Dia yang akan pegang masa depan. Dengan dilatih dua sifat, satu azillah alal mu'minin, bersikap lemah lembut satu sama lain. Jadi kalau ada Islamnya berbeda, jangan kereng-kereng toh. Sesat. Ya, orang sesat kok dimarahin gitu loh. Nah, kita nyetir jalannya keliru, wazirnya nggak beres tadi apa GPS-nya, terus kita tersesat, terus bingung, terus orang kampung datang, hei sesat kamu. Iya toh, tersesat itu mestinya ditolong ya, malah dituding-tuding. Ya apa arek kayak gitu? Kan mestinya kita ditolong, disayang. Sesat kok dituding-tuding dan dinikmati lagi. Itu tahlilan sesat itu. Jadi siapakah yang menikmati sesatnya manusia? Kecuali setan. Sekarang banyak sekali setan yang menikmati kesesatan Anda. Meskipun Anda tidak sebenarnya sesat, yang mengatakan Anda sesat adalah mereka. Dan mereka sangat menikmati kesesatan Anda karena mereka tidak ingin menyelamatkan Anda dari kesesatan itu. Kan begitu? Berarti mereka setan. Karena hanya setan yang menikmati sesatnya manusia. Kalau ada orang sesat, kita tolong. Lu sampai berkata nanti sampai mana? Saya itu pernah gitu sih orang itu. Saya sama Mbak Via tuh sama siapa itu Padang Bulan, jalannya kembet mas, kembet dulu mas ya. Bu, kembet itu jeglong-jeglong, terus jeglong-jeglong, sorry. Jadi air, tanah liat kita nggak bisa lewat, gitu ya. Itu ya mas ya. Apa namanya itu? Jeblok. Ini saya ke Padang Bulan nih setiap bulan ya. Ini maju nggak bisa, mundur nggak bisa, maju. Pokoknya setengah mati, akhirnya penumpang turun, tinggal saya gini. Tinggal saya yang coba maju mundur, dikasih kayu terus kan nggak bisa. Orang kampung keluar. Gini. Sampai tadi mestinya lewat sini, jangan lewat sini. Oh ngoten Pak, nggih. Kalau tak meriki malah kita lewat meriki. Coba gimana? Terus datang lagi rombongan lain loh. Kok sampai lewat meriki? Kita kudu meriki. Iya, apa sih wong itu? Yang saya butuhkan itu surungan gile. Kok malah menteri sesuatu? Ya sudah. Allah manusia nih. Loh, orang sudah jelas tidak bisa bergerak, tersesat, malah dikutuk-kutuk. Sesat sampean. Ya Allah, saya bilang,
suruh Pak kula mergo nek salah niku padha tapi gak iso bergerak. Ya jadi sesama muslim mari kita sayang satu sama lain. Masa enggak sayang satu sama lain? Kan kasihan kalau ada orang masuk neraka, kasihan kalau kita salah gitu kan. Itu pun sebenarnya kalau kita memang sayang rendah hati dong satu sama lain. Belum tentu loh yang saya ini benar, yang kamu salah. Misalnya kalau saya terawih 23, belum tentu yang 23 salah, yang benar 11 loh ya, belum tentu loh. Kalau Al-Fatihah itu Alhamdulillah dulu atau langsung Alhamdulillah atau Bismillah, nek perasaanku ketiga-tiganya boleh. Kalau sholat pakai usolli apa tidak? Masa sholat nggak pakai usolli? Sholat pasti pakai niat sholat, bahwa niatnya diucapkan atau tidak itu kan soal birokrasi, tidak ada masalah kan gitu. Tapi belum tentu yang saya ini lebih benar dari Anda kan gitu. Nah kan kita sekarang egois semua gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kepada orang yang kita sebut kafir, ini juga sebenarnya saya tidak cenderung menyebut orang kafir itu. Sampean kafir apa muslim? Ngaku lah. Ibu oke. Oh, udah Pak saatnya. Oke. Kalau gitu kita ya gini loh, sampai mulai eling nabi kok nek gak jadi presiden terus gak leren-leren aku. Yang parpol aja juga gitu. Apalagi sound system. Oke, itu yang pertama. Jadi saya mendoakan kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak, tiap hari Anda temukan surat Al-Insyirah itu dalam hidup Anda. Pagi bangun itu atau ya saya di alam nasrul laka sadrak kata Allah. Wa rafa'na wa wadona angka wizrak alladhi angkota dhahrak, kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Anda kesini berarti derajat Anda naik, kualitas Anda naik. Kemudian Allah menegaskan kembali, kalau Anda mengalami kesulitan, jangan dipikir hanya kesulitan yang dikasihkan oleh Allah kepada Anda, tapi sudah ada kemudahan bersama dengan kesulitan itu. Bukan sesudahnya, tapi bersamaan dengan. Jadi inna ma'a, bukan inna ba'da. Jadi kalau mengalami kesulitan, kita nggak bisa bayar atau apapun, itu sudah ada kemudahannya. Sama dengan membeli gedung yang Anda pakai sebentar lagi itu tidak diterima oleh bank manapun, tapi di detik-detik terakhir ada seorang dermawan dari Medan, dari Indonesia. Jadi Allah itu selalu menyediakan kemudahan atas kesulitan kita. Masalahnya kalau kesulitannya itu pakai al, dalam bahasa Al-Qur'annya pakai al, kalau kemudahannya tidak pakai al. Jadi kalau ada alnya itu berarti the, tapi kalau tidak pakai al berarti misalnya the book sama a book. Kalau a book itu berarti masih umum, masih harus dicari, tapi kalau the book itu sesuatu yang sudah tertentu. Jadi inna ma'al berarti al usri, kesulitannya sudah jelas, kemudiannya harus kita cari karena belum jelas, itu kira-kira. Terus diulang sama Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usra, terus inna ma'al usri yusra. Kemudian habis Anda pengajian ini, habis Anda maulid Nabi ini, seluruh pekerjaan kita dan hidup kita rekap kembali, kemudian kita tahu ini sudah baik, alhamdulillah, yang buruk saya tinggalkan. Terus kata Allah, fa'idha faragta fansab, teruskan pekerjaanmu, teruskan perjuanganmu, teruskan usaha-usaha baikmu selama ini, baik dalam keluarga maupun di dalam komunitas PPME dan Masjid Al-Ikhlas ini, dengan catatan yang terakhir yang terpenting, jangan berharap kepada siapapun selain kepada Allah. Jadi dalam hatinya jangan ada berharap kepada Pak Dubes, tidak boleh. Berharapnya kepada Allah, meskipun sambil ingat-ingat, tapi kalau Pak Dubes ngasih, alhamdulillah. Cuman tetap wa ila rabbika fansab. Jadi wirid, salah satu wirid yang terbaik itu kalau Anda ingat sambil goreng, sambil gendong anak itu, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Terus Tuhan terharu nanti sama sampean. Seharusnya dikasih 100.000, nanti bisa dikasih 150.000.
insya Allah. Amin gitu loh. Loh, Anda pengen Allah terharu apa enggak? Kita maulid Nabi ini kita selenggarakan supaya Allah terharu sama kita, karena yang kita peringati ini kekasihnya Allah, ulang tahunnya ini. Nah, nanti kita omongkan soal itu. Saya cuma menegaskan soal apa namanya, wa ila rabbika farghab, termasuk saya ingin mohon izin kepada Anda semua. Saya ini hari ini mendapat kehormatan luar biasa, tidak hanya karena saya mendapat kesempatan berjumpa dengan Anda, tapi baru hari ini saya mendapatkan gelar Syekhona. Allah, ini bisa masalah, bisa kehormatan. Di Indonesia yang disebut Syekhona hanya satu, yaitu Kiai Haji Khalil dari Bangkalan, itu gurunya Mbah Hasim, gurunya Mbah Haji Ahmad Dahlan, itu satu-satunya disebut Syekhona. Iki karepe ya apa tujuan Syekhona, iki karepe ya apa? Mudah-mudahan itu bukan gelar spiritual, tapi gelar kemesraan dari Anda. Nah, gelar kemesraan tidak ada masalah. Sambil kita nyicil pemahaman-pemahaman dasar kok sekarang yang saya bawa ke sini ini, yang dasar-dasar yang gampang-gampang aja. Syekhona itu berarti ada urusan dengan nasab spiritual dari thariqah tertentu. Jadi kalau di thariqah itu ada Maulana, baru Syekhona, baru dan seterusnya, ada macam-macam. Kalau di Syiah nanti ada Hujatul Islam, ada Mullah, ada Ayatullah dan seterusnya. Itu apa ketentuan-ketentuan setiap aliran yang bisa beda-beda. Lah saya ini kan tidak termasuk di semuanya itu. Kalau di Indonesia ada Habib, Maulana, ada macam-macam. Kalau Habib itu selalu dikenal sebagai orang yang turunannya Rasulullah sehingga dihormati oleh semua orang. Habib itu kalau di Indonesia asal-usulnya karena ada orang alim sekali di daerah Kuitang di Betawi sana. Cucunya kalau manggil kakeknya ini Habib, Habib, itu terus, oh iya, kamu huna gitu kan. Jadi tiap hari tetangga itu mendengar Habib, si cucu memanggil mbahnya. Akhirnya semua orang di kampung itu memanggil beliau Habib. Sejak itulah orang Arab asalkan alim dipanggil Habib. Sudah sampai Habib Syekh, Habib Rizik, Habib semua, pokoknya asal kelihatan, mohon maaf, asal kelihatan orang yang mancung, terus pakai ban Vespa di sininya, itu Habib. Oh, ini saya tidak mempersoalkan, saya hanya ingin meneguhkan kembali pemahaman kita yang kecil-kecil. Aslinya kalau turunan Rasulullah itu ada dua. Kalau lewat Sayyidina Hasan bin Ali dia dipanggil Sayyid. Kalau lewat Sayyidina Husain bin Ali berarti dipanggil Syarif. Seperti Syarif Hidayatullah itu berarti turunan Sayyidina Husain. Tapi kalau Sayyid itu kalau di kampung-kampung Arab ada ye. Nah, kalau ada ye berarti Sayyid dia, berarti dia turunan Sayyidina Hasan. Gitu. Lah saya ini Habib ya bukan, Sayyid ya bukan, Syarif ya bukan. Nek Surabaya Syarif tambah Yosef. Gitu. Oke, ini sekedar pengetahuan, sebab di Indonesia ini apa saja dikomoditaskan, apa saja dijadikan barang jualan, termasuk Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Itu bukan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, tapi Mbah Yai. Yai loh ya, Yai bukan Kiai. Kiai itu gabungan antara Ki dengan Yai. Kalau Ki itu panggilan budaya seperti Ki Hajar Dewantoro, Ki Mangun Sarkoro, Ki Hadi Sugito, Ki Mantep, Ki Gendeng Pamungkas, ya, Ki Fatmala kata dia. Ini Pak Dubes semua. Iling-ilingi loh, ya Allah. Ya udah, kalau Ki Fatmala. Nah, Ki itu berasal dari tradisi Jogja Solo. Ki itu biasanya dipakai untuk, kalau dulu
dulu Indonesia ini bukan negara kesatuan tapi negara persemakmuran. Jadi setiap perdikan atau kabupaten kira-kira itu dipimpin oleh kalau nggak Ki Ageng, Ki Gede. Kalau Ki Ageng itu, kalau Ki Gede itu urusannya teritorial, kalau Ki Ageng ada plus spiritualnya, maka disebut Ki. Dan itu tidak di Jawa Timur, hanya di Jawa Tengah. Nah, ketika ada Yai dari Jawa Timur ke daerah Jawa Tengah, Ki sopo kae gitu. Terus oh Yai, oh Kiai ya, baru gabung Ki dengan Yai gitu. Kisahnya seperti itu menurut saya. Loh ya, kalau Anda nggak percaya diselidiki sendiri, memang begitu. Ya, memang begitu. Nah, yang penting kita memahami kuantitas kualitasnya, kemudian kita pahami benar supaya kita tidak gampang tertipu di dalam mekanisme komoditas budaya yang banyak terjadi di Indonesia gitu ya. Saya ini kan tidak termasuk di mana-mana, pemerintah bukan, ormas enggak, spiritual enggak. Kalau ada kongres ustadz dan ulama saya enggak diundang, ada muktamar NU saya enggak diundang, muktamar Muhammadiyah saya enggak diundang. Saya ini excluded, saya ini bahkan bukan faktor dimanapun. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak berperan apa-apa, ya. Jadi Anda tidak boleh berharap apapun dari saya, kan begitu. Yang saya lakukan sekarang adalah memenuhi permintaan dan menjalani kemesraan bersama, supaya kemesraan kita sore hari ini oleh Allah ditaburi dengan ilmu dan cahaya. Amin. Kira-kira. Nah, ini saya sama Mbak Via, dan Mbak Via ini sudah dalam ini acara ketiga kami di Jerman sama di Belgia. Jadi nanti kalau sudah tadi kita sudah runding barang tiga lagu gitu Mbak Fia harus nyanyi. Penempatannya di mana nanti kita tentukan. Jadi kalau menurut saya kira-kira 10 menit sebelum kita sholat asar, beliau nanti biar maju. Ba'da sholat asar beliau lagi, atau nanti di ending acara dengan beliau lagi, biar komunikasi langsung sama ibu-ibu dan mbak-mbak yang lain-lain. Nah, kita urusannya sama beliau sholatan. Oke. Jadi saya teruskan mengenai Maulid Nabi. Tadi saya senang sekali pidatonya. Ini Maulid Nabi di seluruh dunia loh, meskipun Nabi Isa gitu. Aku senang banget ya aku. Aku senang betul lagi. Meskipun Nabi Isa lahirnya juga masih diperdebatkan tanggal berapa. Tidak apa-apa lah. Sudah tanggal berapa aja, asal orang ulang tahun kita hormati kan gitu. Nah sekarang kenapa sih kita kok pakai mengulang tahun Nabi Muhammad? Kan ada teman-teman lain di Amsterdam yang membid'ahkan Maulid Nabi, kan gitu. Nah mari kita pahami dikit-dikit deh yang kecil-kecil ini. Loh, emang kalau bid'ah kenapa? Bid'ah itu emang jelek. Apa sih artinya bid'ah? Kalau haram itu satu dari 5 matriks Islam. Yang paling baik dan harus ada namanya wajib. Kalau yang sebaiknya ada sunat. Kalau yang ada atau tidak ada monggo namanya halal atau mubah. Kalau sebaiknya jangan, itu namanya makruh. Kalau harus tidak ada, harus tidak dilakukan, namanya haram. Itu matriksnya 5. Sekarang kalau bid'ah, di mana letaknya bid'ah? Bid'ah itu membuat sesuatu yang kemarin belum ada. Itu artinya sampean bikin lemper, kemarin hanya ada ketan, berarti lemper itu bid'ah. Jelas ya? Sampean bikin kursi pertama dulu, kemarinnya hanya ada kayu, tapi sampean dari kayu bikin kursi itu bid'ah. Nah, bid'ah itu baik atau buruk? Sama dengan semua yang lain, baik atau buruk. Pisau itu baik atau buruk? Tergantung. Kalau pisau untuk nguliti berambang api, kayak nunduk ndasmu ya elek. Jadi baik buruknya sesuatu itu tergantung perilaku manusia yang memegangnya. Demikian juga bid'ah. Bid'ah bisa baik, bisa buruk. Dan bid'ah itu jangan terus dianggap asal bid'ah jelek. Maulid Nabi kan tidak ada perintahnya.
maka bid'ah. Ya tapi juga tidak ada larangannya, kan gitu. Jadi kita tidak hanya melakukan sesuatu berdasarkan perintah, kita juga boleh melakukan sesuatu berdasarkan tidak ada larangannya. Maka kita mesti tahu bedanya ibadah mahdhah sama ibadah muamalah. Kalau ibadah mahdhah itu rukun Islam, sholat 5 waktu itu mahdhah, haji mahdhah, zakat mahdhah, ya puasa mahdhah, syahadat mahdhah. Jadi ibadat yang Allah tentukan secara default atau baku, itu namanya ibadah mahdhah. Tentu tanda bahwa dia agama itu ada perintah Allah langsung sholat 5 kali, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Itu take it or leave it, itu namanya mahdhah. Sholat apa tidak, itu aja, tidak usah ditawar-tawar. Kok duhur capek-capek 4, 2 aja, subuh ini kita seger ya, mestinya 4 gitu, tidak usah gitu. Juga tidak usah ada lomba sholat kreatif di masjid kalau kelas. Sholat kok gini-gini toh, agak kreatif, pakai gerakan silat apa-apa gitu. Allahu Akbar. Wah, Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak boleh. Jadi gini Bu, ada rumusnya, saya persingkat supaya nggak terlalu berkepanjangan. Jadi dalam Islam ada 2 ibadah atau ada 2 kegiatan. 1 kegiatan mahdhah, nomor 2 kegiatan muamalah. Kalau mahdhah rumusnya sederhana, jangan melakukan apapun kecuali yang Allah perintahkan. Jadi jangan ngapa-ngapain kecuali Allah memerintahkan. Kalau nggak Allah suruh sholat, nggak usah sholat. Kalau nggak suruh haji, nggak usah haji. Itu namanya mahdhah. Di luar itu, gini, mahdhah itu ayatnya di Al-Quran sekitar 3,5%. Berarti kalau persentase Islam itu 3,5% mahdhah, 96,5% muamalah. Kalau muamalah rumusnya terbalik, lakukan apa saja kecuali yang saya larang. Kan gitu. Jadi sampai jalan kaki dari sini ke right spleen boleh. Tidak apa-apa. Saya dulu gelandang di sana tahun 1984-85, saya tahu persis right spleen, saya tahu persis. Saya ngerti asosiasi Anda, tapi percayalah bahwa itu tidak benar. Oke, right spleen itu ya taman di tengah kota. Sekarang udah baru, saya nggak tahu fungsi-fungsi yang baru. Jadi pokoknya kalau muamalah itu lakukan apa saja tidak apa-apa kecuali yang saya larang. Jadi kalau ngomong bid'ah itu letaknya ada di 3,5% Bapak-bapak. Jadi kalau sampai merubah yang 3,5% itu namanya bid'ah. Kalau yang di 96,5% muamalah tidak ada bid'ah. Nabi Muhammad tidak pernah pakai peci, sampai boleh pakai peci, jangan disebut bid'ah. Nabi Muhammad ini nanti kalau ketemu di akhirat bilang tidak pernah pakai peci toh, gitu ya. Betul. Nabi Musa, nanti kalau ketemu Nabi Musa sampai bawa Samsung, heran dia, sampai tidak ngerti ini apa. Ini namanya browsing. Nabi Musa nggak pernah pegang handphone, semua Nabi tidak pernah pegang mikrofon. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah pakai sarung, tidak pernah pakai peci, apalagi ada garis-garisnya, tidak ada. Jangan disebut bid'ah karena itu urusan muamalah. Bid'ah itu kalau ibadah mahdhah dirubah, itu baru bid'ah, gitu loh. Jadi kalau disebut itu bid'ah, dia nggak ngerti bid'ah, karena bid'ah itu sifat Allah itu maha pembikin bid'ah. Judulnya Al-Badi. Jadi di Asmaul Husna itu Al-Badi, Allah yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, yang sebelumnya tidak ada, itu namanya Al-Badi, yaitu ahli bid'ah. Gitu. Nah, Anda ini Islam Nusantara itu kan terkenal sebagai ahlul bid'ah wal akan gitu. Saya kasih contoh bid'ah Bu ya. Contoh bid'ah yang agak menyangkut ibadah mahdhah, meskipun tidak disalahkan, tidak bisa kita salahkan. Misalnya taraweh selama sebulan bareng-bareng, itu bid'ah. Karena Rasulullah hanya sekali tok taraweh bersama,
selebihnya sendirian di kamar. Ayo. Jadi besok Ramadan tidak usah tarawih di sini. Bid'ah. Satu ya. Nomor 2, tarawih 23 rakaat tradisi NU itu bid'ah. Kalau disebut bid'ah, artinya itu karangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dilihatnya orang-orang ini tarawih cuma 8 rakaat sebentar, duduk selesai, setelah itu ke kafe. Ya toh, setelah itu remi, gaple ya. Akhirnya Sayyidina Umar mengambil keputusan diperpanjang. Jadilah 20 rakaat ditambah 3 witir. Itu kalau disebut bid'ah itu bid'ah. Cuman dilihat kemaslahatannya, kan gitu. Jadi bid'ah itu kalau saya mengatakan tidak mungkin hidup tanpa bid'ah. Gitu loh. Gimana hidup tanpa bid'ah? Gimana? Bid'ah adalah menciptakan sesuatu. Misalnya sholat harus ditutupi auratnya. Kalau laki-laki dari atas dada sampai bawah lutut. Kalau perempuan seluruhnya kan gitu kan, kecuali wajah dan telapak tangan misalnya gitu. Ini kan harus dibid'ahi. Maksudnya kan harus ada budaya yang menciptakan sarung, kan gitu. Sarung kan budaya. Apa jemuan yang gue belara? Pakai daun ditumpuk-tumpuk gini. Demi anti budaya, ya toh, karena budaya dianggap bid'ah toh, kan gitu. Ya terus piye? Nah ini semua bid'ah ini, listrik bid'ah, ini bid'ah, semua bid'ah ini. Kalau disebut bid'ah ini bid'ah. Sesungguhnya tidak ada bid'ah kecuali dalam ibadah makhluk. Kalau sholatnya di model-model, sholat pakai biola gitu. Allah bolin amin Allahu Akbar bulan gentah, bulan gentah, gendeng kabeh lah. Jadi Bapak sekalian, ini untuk pengertian dasar. Jadi bid'ah is okay, ya toh. Tapi tetap diukur. Orang Islam itu berpikir dinamis. Saya tanya, makan nasi halal apa haram Bu? Itu zatnya, barangnya yang halal. Tapi kalau nasi curian, jadi nanti dulu halal haram itu ada dinamikanya, ada konteksnya, ada ilatnya. Maka fikih itu berkembang, maka ada usulul fikih, ada filsafat hukum, gitu loh. Sholat di tengah jalan raya di Sudirman sama di Tamrin, sholat Jumat halal apa haram? Nah kan gitu, terus berdebat kemarin. Nah di situ kan ada the environment of the item. Jadi ada lingkungan masalah. Jadi kalau dari pihaknya orang Islam, sholat itu dimanapun boleh. Di atas pohon kelapa boleh kalau bisa, di atas genteng boleh, di dukur mendung ya oleh, ya toh, di dukur pesawat ya oleh, di atas cikar boleh, di atas sungai boleh, ya toh, boleh. Dimanapun adalah bumi Tuhan, karena yang disebut masjid adalah dimana engkau sholat, dia adalah masjid. Karena masjid adalah tempat bersujud. Anytime, anywhere you sujud, dialah masjid. Jadi masjid itu bisa terjadi kapan saja dan menjadi masjid kapan saja sepanjang kita sujud. Sekarang Anda bikin masjid resmi tapi digawe teplek karo lotok bendino, kan nggak jadi masjid. Meskipun hanya gedung seperti ini, kalau dipakai sholat dia menjadi masjid, kan begitu. Jadi dari sudut orang Islam tidak ada masalah. Sholat di mana saja, ya. Dari pihak Polri lain lagi pertimbangannya. Cak, kalau ini saya perbolehkan sholat 100.000 orang di jalan protokol, berarti besok kalau ada yang sholat gitu lagi boleh. Jadi kalau besok saya bolehkan, nanti buruh juga sholat di situ harus boleh, mahasiswa boleh, OPM di jalan protokol di Jayapura memenuhi jalan kebaktian boleh. Jadi tidak bisa dilarang lagi. Kalau boleh,
berarti nanti bisa dipakai untuk alat-alat politik yang bisa mengganggu kedaulatan dan seterusnya, maka Polri bertahan tidak boleh. Akhirnya saya kasih usul fikih Pak Titonya, gini loh Pak, dalam usul fikih itu ada gini, mudarat kecil boleh dilakukan untuk menghindari mudarat besar. Ada beberapa retorika untuk itu. Mudarat kecil maksudnya sampean mencoba menawar Habib Rizik dan lain-lain, itu berarti mudarat kecil tau, ini iso gelut ini gitu. Tapi kalau nggak ditawar, kalau diperbolehkan sholat di situ, bisa terjadi mudarat besar, yaitu mudarat kedaulatan, mudarat politik. Sampai lihat sebuah simulasi, nggak usah 100.000 orang di jalan raya, nggak usah 1 orang aja, dah nanti asar Anda ke jalan depan, ya situ aja, wong situ aja, terutama di jalan tram itu, ya. 1 orang, begitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, metu gak sajadah, terima lewat, jadi sholat itu baik dan boleh, cuman dia juga ada urusan ruang dan waktu, betul enggak? Suami istri tidur boleh, tapi kalau digerdu ya Bu ya, hilang apa nih? Enggak nih Bu, ngerti ya Bu ya? Jadi tidak ada sesuatu bisa berdiri sendiri, dia punya lingkungan konteks, dia punya environment of things, kan gitu. Main gitar boleh, cuman jangan di sampingnya orang yang sakit gigi. Benar nggak? Ya diduga nggak semua ya. Jelas ya Bapak ya Ibu ya. Jadi kalau kita diganggu orang, diomongin bid'ah, haram segala macam, kita sudah punya jawabannya sekarang. Gitu loh. Wiritan itu baik Bu. Tapi kalau suamimu wiritan tok bendino gak nyambut gawe ya apa? Jadi ini ibu nggak bisa masak, anak sekolah nggak punya biaya untuk naik tram, Bu apa wiritan? Illallah, piye ngono kuwi. Kalau nggak percaya, sekarang aja satu wiritan di sini. Ayo, ini sedang ada Maulid Nabi terus itu wiritan. Lah anjana, ada Quran, kira-kira diapakno arek. Ya kan? Jadi semua itu ada ilatnya kalau dalam usul fikih, ada konteksnya, ada ruang dan waktunya, ada koordinat persoalannya itu masih bisa dikalahkan, tapi susah ngalahin umat Islam Indonesia. Kalau NU nggak bisa kamu ngalahin Nahdien. Nahdien itu nggak peduli ketuanya siapa, dan dia nggak tahu juga ketuanya itu Said Agil apa Haji Muzatius, nggak peduli. Pokoknya wiritan, selawatan, nyambut gawe. Ya, gitu kan? Ya kadang-kadang membuat tua-tua titik. Kalau Islam Madura itu mabuk ya mabuk, tapi kalau Nabi Muhammad dihina carok, kan gitu. Itu Madura, kan gitu. Jadi ini umat Islam Indonesia ini tidak dipahami oleh penguasa-penguasa dunia. Sekarang semua intel-intel dan pekerja-pekerja dari Cina, dari Rusia, dari Inggris, dari Amerika kumpul di Jakarta untuk otot-ototan, untuk bergelut, rebutan untuk bikin kartel yang berpusat di Jawa dan Papua. Tapi mereka lupa bahwa ada umat Islam dan ada rakyat kecil. Rakyat kecil Indonesia ini tidak ada matinya. Jangan main-main sama rakyat kecil Indonesia. Rakyat kecil Indonesia itu tidak sekolah bisa hidup, tidak bahagia bisa bahagia, menderita bisa tertawa. Duit 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 cukup, 25.000 ya dicukup-cukupkan. Nah, rakyat Indonesia. Jadi saya tidak pesimis terhadap Indonesia.
Dan aku tidak akan marah kepada pihak manapun di Indonesia. Aku appreciate kepada mereka. Aku akan jaga perdamaian. Aku akan jaga keseimbangan. Jadi yang penting Bu, sampai hidup dengan keseimbangan. Mikirnya seimbang, melihatnya seimbang, adil lah pokoknya. Udah lakukan keadilan, tidak usah mikirin Indonesia, tenang aja. Iya, jangan mulai lah, itu ribut di arah-arah itu. Aja melok telolet sampean. Telolet itu menjadi viral sedunia, itu tanda bahwa manusia sedunia sedang mengalami ketidakseimbangan berpikir. Dulu 10 tahun yang lalu kalau ada orang lambat mikirnya disebut tulalit, gitu ya. Nek tell me toh, nek ditelepon gak nyambung berarti tulalit gitu ya. Nah, sekarang tulalit sama tolerat bedanya apa? Telolet. Bedanya apa tulalit sama telolet? Sama toh. Allah sedang menunjukkan kepada Anda manusia seluruh dunia, termasuk pemerintahan, termasuk Amerika yang bingung antara Trump dengan Hillary. Bingung. Menurut Anda, Trump itu dukung Ahok apa anti Ahok? Saya ini jajal kalau Anda punya keseimbangan berpikir. Ayo coba. Ayo kira-kira menurut Anda, yang dukung Ahok itu Hillary apa Trump? Yang dukung Ahok? Benar? Ya tak kasih tahu ya. Kalau melihat konsep-konsepnya Hillary, dia dukung Ahok, dia pro LGBT, dia pro pluralisme sekarang. Kalau Trump urusannya dagang, Ahok tidak akan didukung. Ini ganggu umat Islam ini. Indonesia harus stabil supaya produk Amerika beres di Indonesia. Untuk stabil umat Islam jangan diganggu, harus mimpin Indonesia. Itu Trump. Ayo biar. Menurut saya. Loh, kalau Anda pengen tahu Trump benar ya telepon dewe. Kan saya cuma analisis. Jadi hidup itu begitu luasnya, begitu kayanya, probabilitasnya tidak terbatas itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan sampai Anda usah mikir itu, pokoknya be a good woman, be a good human being, be in balance all the time in whatever thing. Ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nama saya Dian, saya dari Nijmegen. Saya sudah tinggal di Belanda selama 20 tahun. Terus saya sering lihat di YouTube tentang keadaan Jakarta, Indonesia. Terus saya cuma mau tanya, apakah ada kemungkinan tuh Indonesia mau jadi negara Islam gitu? Itu yang ditakutin. Makasih. Oke. Saya jawab muter ya dari yang sudah cukup ya Bu ya. Gini, kalau Anda mendengar sesuatu itu jangan, yang ngomong jangan merasa bahwa itu pasti benar. Saya jawab apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti benar, kalau saya belum tentu benar ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa setanya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, tidak usah saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, tidak apa-apa. Asal Anda kayak PT berkokok itu tidak usah bilang dia berkokok gitu. Ya. Kecuali Jumatan kita bareng-bareng. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kamu harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang segala macam, itu menempuhnya bagaimana? Juga Anda ini melihat Islam kuantitatif apa kualitatif? Kalau gitu. Kalau Anda melihat kualitatif, gini, ini cara berpikir nyun sewu kalau agak berat sedikit. Menurut sampean Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya?
Gini atau gini, tak permudah. Sampean sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Nah, ini masalahnya di sini. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam? Setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme, atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ngerti maksud saya? Karena semua itu taat kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardh. Berarti apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul nggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah. Ya, ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya, tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasinya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul nggak? Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi semua, sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampean makan, sampean merasa dimudahkan atau disukarkan oleh Allah? Sampean kan tinggal ngecapi, ngelek wis. Nanti yang bagi protein, kalori, siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ. Kalau sampean sendiri yang disuruh ngurus, mau nggak? Mau nggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, itu mau nggak? Jadi itu peristiwa Islam bukan? Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu maupun di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam, yang seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya, menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Nomor dua, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sampai matur nuwun enggak sama yang mendetakkan jantungmu? Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10.000 kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita, gampangannya gitu ya. Nah, jadi ini sebelum jawab yang Mbak yang kesulitan pakai hijab tadi ya. Jadi Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar, yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar tidak belok, cahayanya lurus. Pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok, kan batal pakaian. Masuk jilbab, pandangannya bisa melebur ini. Terus entek, tidak bisa pakaian. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat.
Kalau sampean tidak terbatas, Anda hancur.